Pemirsa, aksi perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Akibat aksi dua remaja yang melakukan perundungan, korban tersengat listrik hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi perundungan yang dilakukan dua orang remaja terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas di lokasi. Korban berinisial MWP yang sedang bermain tiba-tiba dibawa oleh dua remaja ke sebuah tiang lampu. Akibat ulah kedua remaja tersebut, korban sempat tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ibu korban mengungkapkan aksi perundungan terhadap anaknya diduga sebelumnya diawali dengan aksi pemalakan oleh kedua remaja terhadap korban. Lalu anaknya minta main di keluar ke taman sama teman-temannya. Terus dia bilang gini, "Mama, saya mau minta uang untuk jajan," gitu. Ternyata ada laporan ke saya, katanya itu uangnya bukan buat dia, ternyata buat temennya, itu buat si pelaku. Diminta paksa atau? Iya, diminta paksa. Oh, dipalak berarti? Iya, jadi terus kalau misalkan dia nggak dikasih, dia nggak bakal ditemenin. Pelakunya ditempelin ke tiang listrik sampai kesetrum, gitu. Akibat peristiwa yang dialaminya, selain menderita luka fisik, korban juga mengalami trauma dan takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga pun berharap kedua remaja yang melakukan perundungan mendapat hukuman yang setimpal. Aksi perundungan yang dialami MWP ikut menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam sebuah kegiatan kunjungan ke masyarakat, Pramono Anung menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap tindak kekerasan di ruang publik. Pramono Anung juga akan mencabut Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul jika kedua pelaku perundungan merupakan penerima manfaat dari program Pemprov DKI Jakarta tersebut. Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali. Selain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta juga ikut memberi perhatian terhadap peristiwa yang dialami MWP pada 7 Juni. Ketua Komisi Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengungkapkan pihaknya siap mengawal kasus perundungan yang menimpa MWP, mengingat aksi yang dilakukan kedua terduga pelaku bukanlah kenakalan biasa. Komnas PA DKI Jakarta juga akan memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk memulihkan psikis dan fisik korban. Hari ini untuk memberikan atensi dan juga Ibu sudah melakukan laporan terhadap kami, dan setelah itu kita akan tindak lanjuti mengawal proses hukumnya seperti apa, dan akan berkoordinasi dengan Polres tentunya Jakarta Pusat. Lalu juga yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan. Ini kan anak trauma ya. Ya. Penanganan yang paling urgent sekarang untuk dilakukan itu apa? Tentunya pemulihan psikologis ya, tapi juga ini karena kemarin kan juga kondisinya ini cukup memprihatinkan ya. Tentunya kesehatan, kondisi fisik kesehatannya itu juga harusnya diutamakan saat ini gitu, karena anak ini juga korban mengalami selain trauma secara psikis juga korban itu mengalami beberapa gangguan kesehatan nih Ibu ya. Iya, gitu. Dan juga kalau malam tidur tuh juga masih suka demam, terus nangis, terus ya trauma lah gitu.
Atas peristiwa yang menimpa anaknya, ayah korban berharap agar proses hukum tetap berjalan. Meski sebelumnya pihak keluarga kedua terduga pelaku sempat meminta diselesaikan secara kekeluargaan. Ya kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Berarti Ya kita keadilan aja. Berarti Kasus perundungan yang dialami korban menjadi pengingat bahwa perundungan bukan sekedar perbuatan iseng, namun juga dapat membawa dampak serius bagi keselamatan nyawa orang lain dan juga membawa konsekuensi hukum. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda TV. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut terkait kasus perundungan anak yang terjadi saat ini, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait. Selamat petang, Pak Agustinus. Terima kasih atas waktunya. Selamat petang, Samuel. Ya. Pak Agustinus ini. Dan pemirsa Garuda TV. Ya. Ya, Pak Agustinus ini melihat kasus yang sebenarnya perundungan itu banyak terjadi sepertinya ya. Dan yang kali ini mungkin agak kelewatan sebenarnya, jauh kelewatan karena memang ini kan orang dewasa atau remaja yang merundung anak kecil seperti itu. Bagaimana Komnas PA melihat peristiwa ini? Apakah ini masuk ke dalam kategori kenakalan atau memang masuk kategori kriminal? Iya, yang pertama tentu Komnas Perlindungan Anak bergerak cepat kemarin lewat wakil kita di Komnas DKI ya, ada perwakilan kita di Komnas DKI sudah mengunjungi korban. Nah ini kami menyoroti bahwa kenakalan dan kejahatan ini kan untuk anak-anak kita itu agak sulit ya, ini harus dipisahkan. Perangkatnya sebetulnya, kalau tadi pertanyaannya undang-undang kita, mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa pidana sebetulnya karena ada kekerasan di situ. Dan kemudian yang hampir juga Komnas Perlindungan Anak menindaklanjuti ini dengan serius dan mengawal kasus ini serius. Tapi mungkin Pak Samuel, kami mengingatkan Komnas Perlindungan Anak sudah menyuarakan ini hampir 3 tahun, dari 3 tahun, tapi anggota DPR ya di Komisi 3 mungkin masih melihat bahwa ini masih mungkin dalam antrian ya untuk pembahasan, karena di Undang-Undang Sistem Pidana Perlindungan Anak SPPA di situ belum jelas sebetulnya mana yang dikategorikan kenakalan, mana yang kejahatan. Semuanya kejahatan, sementara undang-undang kita menyebutkan untuk anak kategori 12 tahun ke bawah itu pendekatannya RJ kan, seperti itu. Ini sebetulnya yang sering terjadi sehingga korban dan keluarga sering tidak mendapat rasa keadilan. Jadi intinya di satu sisi regulasi undang-undang kita juga harus diperbaharui, seperti itu, Samuel. Oke, melihat korban ini memilih untuk menolak, untuk berdamai. Seperti bagaimana Komnas PA melihatnya? Dalam semangat perlindungan anak tentu kita sama dengan keluarga korban ya, bahwa di sini ada anak yang dilakukan perundungan, persekusi, sehingga akhirnya anak juga terancam ya, karena sempat kami dengar kabar dibawa ke RCM lalu kemudian koma. Nah itu kan hampir kehilangan nyawa satu anak kita. Nah ini tapi ya kita harus pahami juga Pak Samuel, inilah yang harus ditindaklanjutin sebetulnya. Kami sering menyuarakan ke Komisi 3 agar ini juga bisa segera direvisi, karena banyak kelakuan dari anak-anak kita sekarang ya itu bukan lagi seusianya, udah melewati usianya. Artinya terlalu dewasa, sehingga dalam koridor Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak, ini nggak mengcover Pak Samuel. Ya, semuanya untuk kategori, apalagi misalnya anak usia 12 tahun kan hanya dikembalikan ke orang tua. Di atas itu mungkin
usia 15 tahun ke atas, tapi itu juga sanksi pidananya harus 7 tahun ke atas. Paling yang mungkin dalam kasus ini ada anak yang berumur remaja yang 17 tahun ya, terduga pelaku, itu nanti ada lapas anak nanti, tapi itu juga belum maksimal. Nah, seringkali kasus-kasus seperti ini untuk keluarga korban seringkali merasa tidak mendapat keadilan karena memang undang-undangnya menyebutkan seperti itu, Pak Samuel. Oke, apakah hal ini sudah pernah dibicarakan atau sudah pernah diajukan begitu? Kami sudah Komnas Perlindungan Anak sudah menyuarakan ini dari 3 tahun lalu sebetulnya. Waktu itu ada anak ya, kasus kejadian pemerkosaan, mungkin ini lebih sensitif lagi, lebih miris lagi, bahwa ada anak-anak hari ini yang usia 12 tahun mampu untuk melakukan pelecehan dan pemerkosaan, namun untuk anak itu nggak bisa kita lakukan proses pidana ya sampai ke karena menurut undang-undang kita kembalikan pembinaan pemerintah kita atau DPR kita masih menganggap bahwa tentang isu terhadap anak ini masih nomor urutan kesekian ya, karena kami sudah menyuarakan lebih dari 2 tahun ya, seperti itu. Oke, apa yang membuat, ya kalau tadi Pak Agustinus mengatakan bahwa ini mungkin bukan menjadi prioritas seperti itu ya Pak Agustinus, tapi apa yang membuat undang-undang ini atau mungkin revisi kalau memang yang diajukan itu mandek sebenarnya? Apa yang harus dilakukan mungkin tidak hanya oleh Komnas PA sendiri, tapi mungkin oleh masyarakat terkait dengan revisi undang-undang anak ini? Ya, menurut kami ini harus segera karena zaman berubah ya, terus kemudian anak-anak kita juga sebagian dari fakta-fakta di lapangan yang kami dapati, bahkan ada anak-anak yang usia 12 tahun itu mereka udah paham bahwa untuk usia mereka nggak bisa dipidana, nggak bisa dipenjarakan, katakan seperti itu. Karena bunyi undang-undang kita seperti itu, Pak Samuel. Sehingga mereka pun, ya banyak dari anak-anak kita ya, yang secara kesengaja seperti itu. Karena mereka juga, anak-anak sekarang kan udah termasuk yang pintar ya dengan informasi yang beredar seperti sekarang. Lagi-lagi solusinya adalah bahwa ya undang-undang itu udah harusnya direvisi, Pak Samuel. Karena di situ di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa melihat mana di sini yang dikatakan kenakalan, mana di sini yang dikatakan kejahatan. Seperti itu. Harusnya kan itu udah mulai kita revisi, misalnya kenakalan tingkat A hukumannya seperti ini, kenakalan tingkat menengah dan atas hukumannya seperti ini, lalu kemudian kalau udah dalam kejahatan yang misalnya sampai korban meninggal, misalnya seperti itu. Dan itu kan seringkali keluarga korban merasa seperti ini nanti kasusnya, mungkin untuk pelaku yang umur 13 tahun, itu tentu akan dikembalikan ke orang tua, ke keluarga, orang tua, ya, pembinaan. Pak Agustinus, ini kita tahu bahwa bagaimana orang tua harus mengawasi anak-anaknya, meskipun kita tahu bahwa tidak mungkin orang tua bisa memantau anak-anaknya 24 jam seperti itu, apalagi ketika kalau kita berkaca dari kasus ini, mungkin orang tuanya tidak melihat ketika anaknya bermain, orang tuanya hanya percaya anaknya bermain di lingkungan komplek yang mungkin menurut dia aman seperti itu. Bagaimana orang tua harus mengawasi anak-anaknya, kira-kira Pak Agustinus? Iya, sistem pengamanan kita kan sekarang ini masih terfokus ke sistem pengamanan, katakanlah seperti alat CCTV ya, perangkat decoder dan sebagainya. Namun sejatinya pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan bagaimana rasa kepedulian kita yang kita bangun dari rumah, kemudian kita didik anak-anak kita juga mempunyai kepedulian terhadap teman-temannya, lalu kemudian disambung lagi dengan kurikulum di sekolah, itu yang paling efektif sebagai pengawasan. Contoh misalnya di taman bermain itu kan ada anak-anak lain sebetulnya. Ya. Ada orang tua lain sebetulnya. Ya, betul. Nah, di situ kan udah mati rasa kepedulian kita sebetulnya. Harusnya bisa dicegah dengan melihat peristiwa seperti itu.
Nah, generasi ini dibangun dari mana? Dari rumah sebetulnya. Bagaimana orang tua juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Itu Pak Samuel. Dan juga mungkin mengurangi stigma kata-kata namanya juga anak-anak, seperti itu ya. Kan itu kan sempat ramai Pak Agustinus bahwa jangan membiasakan kata-kata namanya juga anak-anak, karena itu takutnya Betul, membiasakan jangan kejahatan di lingkungan anak-anak, seperti itu ya Pak Agustinus ya. betul, jangan dinormalisasi kejahatan yang seperti ini. Baik. Gitu. Baik. Dan perhatian masyarakat juga tentu harus ya selain misalnya saya melihat kok di sini harusnya kan di tempat taman bermain anak kan harusnya ada petugas yang jaga ya, atau yang siaga misalnya, karena nggak hanya peristiwa seperti ini Pak Samuel, ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di taman bermain, bahkan sampai pelecehan dan pemerkosaan sebetulnya. Nah ini yang harus jadi untuk tingkat kelurahan ya, RT RW harusnya ada petugas yang siaga sebetulnya di situ, yang jaga ya. Gitu. Tapi balik lagi, saya mau katakan begini, pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Itu dimulai dari kita, lalu kemudian kita tularkan kepada anak-anak kita. Ya, ciptakanlah lokal hero sebanyak mungkin di kalangan tempat tinggal kita. Dimulai dari mana? Dari kita sendiri sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Agustinus Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak atas diskusi singkatnya. Kita berharap hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari dan revisi Undang-Undang Anak mungkin bisa cepat segera direalisasikan. Selamat petang Pak Agustinus. Selamat petang, terima kasih.